Halo semuanya, Smika Lover dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bayu Andoro di Smika Talk Bikin Pinter. Nah, Smika Lovers, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita dari Smika Talk kedatangan tamu ya. Kedatangan tamunya luar biasa. Dan saya kenal beliau itu sejak tahun 2014-2015. Kita sambut yaitu Pak Ardan Sirojudin. Ya. Gimana Pak Ardan, kabarnya Pak Ardan? Alhamdulillah baik Mas Bayu. Baik Ya. juga teman-teman, ini luar biasa nih tempat podcastnya keren. SMK Ibu Kartini keren. Iya, SMK bukannya Pak Ardan akhirnya bisa mampir ke gedung baru di SMK Ibu Kartini di Jalan Sultan Agung ya Pak ya? Oke, ya Pak Ardan ini kan kalau lihat jadwalnya Pak Ardan itu kan luar biasa, sangat susah sekali teman-teman Smika Lover, sangat tidak mudah ya untuk bertemu dengan Pak Ardan, yakin. Dan pada waktu saya mendapatkan tugas untuk berkunjung mendapat undangan terkait dengan penyelarasan kurikulum. Lalu hari pertama nggak ketemu Pak Ardan, hari kedua langsung saya doorstop ya. Akhirnya Pak Ardan menyempatkan waktunya di tanggal 3 Juli ini ya. Pak Ardan, kalau boleh cerita terkait dengan Pak Ardan sendiri saat ini kan sebagai kepala SMK 10 ya, SMK 10. Bisa diceritakan Pak Ardan awal mulanya seperti apa toh Pak Ardan di pendengar Smika Lovers ini? Nah, itu. Nggih, Mas Bayu, panggil Mas nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Pak Ardan, saya lebih muda. Pemirsa Smika Talk Talk Bikin Pinter. Ya, gitu. Nggih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa berkunjung ke SMK Ibu Kartini yang luar biasa nih. Saya itu mulai berangkat dari guru. Jadi selesai kuliah di IKIP Semarang. Oh, dulu masih IKIP ya Pak? Saya IKIP pendidikan kimia itu tahun 97. Tepatnya itu 22 Juli 97. Saya masih ingat betul karena lulus S1 ya. Itu kemudian jadi guru. Nah, jadi guru karena belum ada rezeki jadi pegawai negeri ya, saya jadi guru tidak tetap 97. Satu minggu ngajar di 4 sekolah yang berbeda ya. Pada waktu itu ya Pak Ardan ya. Itu semuanya swasta. Ya. SMP swasta, SMK swasta, SMA swasta dan sebagainya. Baru kemudian tahun 99 gitu ya. 99 saya naik kelas diangkat jadi, kalau sekarang namanya guru P3K ya. Guru P3K ya. Dulu istilahnya adalah guru kontrak ya. Guru kontrak. Jadi guru IPA di SMP, nama tepatnya ya SMP Panti Pemuda di Sugio Pranoto. Kemudian selesai dengan guru kontrak, beralih jadi guru bantu. Baru tahun 2005 itu lolos CPNS. Kemudian 2006 jadi PNS di SMK Negeri 8 Semarang. Nah, perjalanan hampir 12 tahun jadi guru. Kemudian diangkat kepala sekolah pertama itu di SMK Negeri 1 Atap Tuntang, Kabupaten Semarang. Tahun berapa itu Pak? 2017, 18 ya? Ya, Januari di 2018 ya. Selama 4 tahun saya di sana. 2022 itu saya balik ke Semarang. Dimasuk ke sebuah SMK, tepatnya adalah SMK Negeri 10 Semarang. Nah, itu perjalanan karir sampai hari ini ya, saya masih diberi amanah untuk mengelola SMK Negeri 10 Semarang. Iya. Karena begini teman-teman Smika Lovers, jadi memang pada waktu saya kenal dengan beliau itu pada waktu tahun 2014-2015, pada waktu itu memang ada jurusan RPL
yang perlu mengajukan apa untuk induk ya, sekolah induk. Kebetulan ada teman-teman RPL di SMK 8. Nah, Pak Ardan itu juga membantu menyiapkan dokumen akreditasi ya. Karena pada waktu itu kami juga dibantu oleh teman-teman dari SMK 8 jurusan RPL. Nah, Pak Ardan itu juga membantu untuk melakukan akreditasi dan mengikuti ujian induk ya di sekolah induk. Pada waktu kami memang memilih SMK 8. Nah, kenapa kok Pak Ardan tertarik kan dari kimia nih ya, dari kimia lalu kemudian tertarik ke dunia SMK, lebih-lebih ke dunia multimedia yang notabene di luar kompetensinya Pak Ardan ya. Itu gimana Pak? Kesasar atau memang kesandung atau seperti apa Pak? Ya sebetulnya perjalanan hidup kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jadi selesai lulus saya cari pekerjaan jadi guru kimia kok ya susah, nggak dapat. Maka kemudian ada lowongan jadi guru IPA. Ya sudah, saya terima jadi guru IPA. Kemudian ketika saya di SMP itu, maka saya tidak hanya mengajar satu mapel. Jadi kalau ada teman yang keluar, maka saya gantikan. Jadi saya juga ngajar, kadang gantikan matematika, gantikan IPS, gantikan bahasa Indonesia. Pokoknya kalau yang ada keluar saya dobeli dulu lah. Makanya kemudian dari situ akhirnya saya sebetulnya belajar materi-materi yang lain. Tujuannya apa sebetulnya? Adalah memberi saya banyak kompetensi yang sangat adaptatif. Jadi kalau ini ada lowongan ini saya bisa masuk, ada lowongan ini saya bisa masuk. Termasuk tadi itu, kenapa saya dari kimia tuh hijrah ke multimedia. Jadi ceritanya gini, tahun 2004 saya ikut CPNS. Nah, alhamdulillah Desember itu alhamdulillah lolos, Januari ditempatkan di tadi saya bilang SMK 8 Semarang. Ternyata di situ saya ditolak sama kepala sekolah. Kenapa ditolak? Karena sekolah itu butuh guru RPL. Butuh guru RPL. Pada waktu itu kan masih baru ya Pak ya? Teknologi RPL masih baru ya? Betul. Nah, masih penghadapan itu saya ditolak. Akhirnya kemudian saya berpikir, kalau itu saya menyetujui, ya selesai. Akhirnya kemudian, ya sudah Pak, saya bersedia jadi guru RPL. Nah, bersedia jadi guru RPL, kemudian ngajar RPL. Nah, nol besar, saya nggak mudeng sama sekali. Belajar program juga Pak? Iya, karena setahu saya namanya komputer itu adalah Office, Word, Excel, PowerPoint ya. Ternyata di situ ada coding, ada pemrograman dasar dan sebagainya. Ya, maka mau tidak mau saya harus belajar. Nah, sehingga kalau paginya belajar itu saya jam 7 sampai jam 9 itu kursus. Kursus di sebuah lembaga yang di situ hampir saya jalani cukup lama. Akhirnya saya belajar RPL. Karena ada kebutuhan dan Pak Ardan senang dengan hal yang baru ya? Ya sebetulnya kalau saya itu memang sering baca peluang ya, peluang. Jadi kalau saya melihat kondisi guru kimia itu susah cari jam. Oke, saya harus cari yang lain. Apa yang bisa diambil? Makanya ya tadi saya prinsipnya adalah orang itu harus adaptatif. Jadi kebutuhan apa di situ saya harus masuk. Nah, termasuk tadi itu awal saya di RPL sudah mulai jalan. Ternyata pimpinan meminta untuk membuka jurusan baru. Nah, saat itu kemudian saya diminta pertimbangan sama kepala sekolah. Saya matur ke kepala sekolah. Ini kalau sudah ada RPL ya buka sekalian multimedia. Nah, saat itu kemudian kepala sekolah memindahkan saya dari RPL ke multimedia. Pada waktu itu. Padahal ya saya sebetulnya sudah mulai paham RPL, ini ada sedikit sudah paham. Tetapi karena pimpinan meminta saya, ya saya belajar lagi. Jadi saya pindah lagi malamnya kursus lagi untuk belajar multimedia. Pak Ardan kursus jadi pagi hari Pak Ardan kerja mengajar di SK 8, kemudian sore atau malam gitu ya. Terus Pak Ardan menambah kompetensinya untuk kursus ya. Yang lain mungkin sudah jalan-jalan ya Pak Ardan. Ya tadi itu, karena kan kita itu kan memang harus
perfect ya, harus sempurna di depan siswa ya. Saya terbiasa untuk tidak menolak perintah. Kalau saya diminta untuk jadi guru multimedia ya saya menjawab iya, walaupun sebetulnya secara kompetensi saya belum siap. Terus bagaimana caranya? Ya saya harus kuasai materi itu. Caranya apa ya? Belajar. Nah dari belajar pelan-pelan akhirnya kemudian saya akhirnya sudah bisa menjalankan sebagai guru multimedia. Oke. Cuma berapa tahun ya Pak dulu ya Pak ya? Kalau lebihnya, seingatnya. Saya 2005 itu jadi guru RPL, 2006 kemudian kalau nggak salah multimedia itu baru buka, saya lupa itu karena 2000. saya mengajukan proposalnya ke dinas ya. Jadi cikal bakalnya ya saya ikut membantu di situ bangun multimedia. Dan kalau dilihat dari hasilnya atau buahnya ya teman-teman Speak Lover itu kan, kalau guru kan buahnya kan adalah siswanya ya, muridnya. Nah muridnya itu kan juga banyak yang apa menjadi orang-orang yang kompeten ya Pak ya, Ardan ya. Alhamdulillah. Ya. Salah satunya juga dua ya dari SMK Bukartini, ada dari Pak Ayub Wicaksono dan Bu Hayu ya. Itu merupakan hasil didikannya Pak Ardan. Kalau Pak Ayub terkait dengan beliau mengikuti apa PKL praktek ya. Oh iya praktek PPL. PPL. Kalau Bu Hayu itu langsung incas sendiri dengan Pak Ardan kurang lebih 3 tahun. Sebagai murid. Sebagai murid. Nah, Pak Ardan lalu kemudian Pak Ardan kan masuk ke SMK 1 atap Tuntang ya. Iya. Nah, itu kan juga siapa yang melihat Pak Ardan kan? Siapa Pak Ardan tahu-tahu jadi kepala sekolah? Apa yang membuat dalam hal ini Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Tengah melihat Pak Ardan sebagai pas cocok untuk menjadi kepala sekolah? Apa dasarnya selain jenjang waktu masa kerja? Apa sih yang membuat dinas itu bisa melihat oh ya ini cocok nih Pak Ardan nih, ditempatkan di Tuntang, ditempatkan di notabene, mohon maaf ya Pak, dulu masih deket mewah ya, SMK-nya mewah ya Pak ya, mepet sawah. Iya. Lalu apa Pak? Apakah itu menjadi sebuah tantangan atau nggak tahu nih peluang atau untuk merubah itu SMK Negeri 1 Tuntang itu Pak Ardan? Ya sebetulnya perjalanan saya berpindah dari guru ke kepala sekolah itu bukan permintaan sendiri ya. Jadi saat itu kepala sekolah saya itu kemudian mengajukan saya untuk ikut seleksi calon diajukan sekolah. Dan tadi Pak Ardan prinsipnya tidak menolak perintah atasan. Ya. Nah, terus diajukan, ya sudah, akhirnya saya siapkan, saya maju karena di sekolah itu kan sebenarnya saya guru yang relatif masih bawah ya, golongan bawah. Jadi kemudian saya alhamdulillah lolos di 2015. Nah, saya baru diangkat itu di 2017 dan pertimbangan apa saya ditemani Tuntang itu ya secara pribadi saya nggak tahu sebenarnya, karena itu kan penempatan saja, sehingga karena itu perintah ya sudah saya laksanakan mengelola sebuah sekolah yang tadi Mas Wimotan luar biasa itu artinya sekolah yang betul-betul baru dirintis, tidak punya kelas yang cukup, tidak punya ruang praktek, tidak punya alat praktek yang memenuhi, muridnya masih sedikit, tidak punya akses jalan, dan tidak punya lahan karena lahannya bukan punya lahannya SMK. Jadi betul-betul sekolah yang memang saya bangun dari dasar betul. Dan saya kepala sekolah definitif pertama. Definitif pertama ya. Artinya pada waktu itu belum ada yang definitif ya Pak? Ya, saat itu masih PLT. Masih PLT. Dan itu membuat membalikkan sebuah dari SMK yang notabene seperti itu menjadi saat ini gimana Pak perasaannya Pak Ardan? Ya saya karena tadi itu prinsip saya itu tidak menolak tugas, ya sudah saya jalani saja. Saya datang pertama di sekolah itu disambut dengan banjir. Disambut dengan banjir. Jadi saya tidak bisa masuk ke sekolah itu sehingga pertemuan dengan serah terima jabatan dengan teman-teman guru dan kepala yang lama itu di SMP di tempat sebelahnya ya. Itu
sudah punya gambaran lah sekolahnya seperti apa itu. Setelah saya datang ya inilah tempat kerja saya harus mengubah sekolah ini. Iya. Akhirnya di sana selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, lalu kemudian ditugaskan di SMK 10. Iya. Tentunya ada sesuatu hal yang berbeda, Pak. Pasti akan diingat Pak Ardan di SMK Negeri 1 Atap Tuntang itu kan kepala sekolah pertama nih. Kejadian apa yang paling diingat Pak Ardan? Ya sebetulnya dimanapun kita ditempatkan itu pasti ada masalah ya, pasti ada masalah. Maka bagi saya masalah itu jadi tantangan. Satu, keberterimaan ya. Keberterimaan itu artinya saya dianggap orang luar yang masuk ke dalam situ. Karena dulu kan transisi dari kota ke provinsi, dan saya harus menghadapi itu. Yang kedua sebetulnya ya tadi itu sekolah yang memang menjadi lahan saya untuk diubah itu kan jadi tantangan. Bagaimana sekolah nggak punya lahan jadi punya lahan, tidak punya kelasnya nggak cukup jadi cukup, aksesnya. Tidak punya RPS jadi ada ruang praktek siswa. Alatnya yang awalnya sangat sedikit, saya masih ingat itu, saya di situ ada jurusan tata busana, itu mesin jahitnya itu berapa lah, cuma nggak ada 3 kalau nggak salah. Itu harus saya lengkapi menjadi 36 high speed ya, yang mesin jahit yang lebih modern. Betul. Demikian juga yang lain, jurusan TKJ, sepeda motor dan sebagainya, ya pelan-pelan saya ubah. Dengan mendatangkan bantuan, dengan berkolaborasi dengan yang lain, sehingga secara pondasi sekolah itu sudah mulai tertata lah. Tertata. Nah, saat ini kan Pak Ardan sudah di SMK Negeri 10 sebagai kepala SMK. Nah, tentunya apakah masih senang dengan hal-hal baru Pak Ardan? Senang dengan sesuatu yang yang menarik untuk dikulik lagi, untuk diperdalam lagi Pak Ardan di SMK 10 ini Pak Ardan? Setiap sekolah itu punya tantangan sendiri-sendiri. Tadi misalkan di Tuntang itu tantangannya nggak punya lahan, nggak punya kelas dan sebagainya kan. Jadi secara infrastruktur belum siap lah. SMK 10 itu sekolah yang sudah mapan, kelasnya sudah ada, alat praktek sudah ada, akses jalan sudah mapan lah. Tetapi kan ada hal yang belum selesai di situ, banyak masih tantangan. Saya datang itu kan sudah disuguhi dengan stigma sekolah yang tidak baik. Ya mungkin orang terdengar juga ya Pak Ardan ya stigma itu ya. Ya dari luar saya terdengar, cuma kan ketika saya masuk kan ternyata kompleksitasnya kan luar biasa. Jadi sekolah yang masih kena banjir, kemudian katakan misalkan kita kalau di kota Semarang ya sekolah negeri pilihan paling terakhir kan. Kalau nggak sekolah lain, negeri lain nggak lulus baru masuk ke SMK 10. Nah itu tantangannya di situ. Bagaimana mengubah sekolah itu dari grade yang paling bawah dengan stigma yang kurang baik, itu kita ubah menjadi naik kelas lah. Kelas ya Pak. Kalau tagline kami ya SMK Negeri 10 Semarang naik kelas. Naik kelas itu kan dari yang bawah coba naik ke atas, kemudian kekerasan yang ada mulai dihilangkan dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak lagi takut milih SMK 10. Posisi sekolah yang sulit terjangkau angkutan, ya kita minta ke pemerintah kota Semarang bagaimana ada akses feeder masuk. Alhamdulillah sudah dapat. Sudah dapat Pak? Sudah dapat. Sudah dapat. Dan itu direspon oleh pemerintah kota menjadi hal yang positif juga ya? Ya, artinya sekarang anak-anak kami tidak kesulitan lagi untuk dapat akses jalan, tidak perlu jalan kaki dari Indraprasta ya masuk itu nggak perlu. Tapi sudah ada feeder yang masuk ke dalam. Nah itu kan dari sisi akses jalan ya Pak Ardan ya. Kalau dari sisi akses yang lain Pak, untuk fasilitas yang ada di SMK 10 itu apa yang saat ini ada di benaknya Pak Ardan untuk bisa diterapkan di SMK Negeri 10 Pak?
Ya, kita kan melihat sebetulnya sekolah negeri, SMK negeri itu kan hanya ditopang oleh dana BOS dan dana BOP ya. Oke. Dan memang permasalahan di SMK 10 itu dana BOP kita tuh habis untuk gaji teman-teman honorer ya. Jumlahnya lumayan banyak, masih lumayan banyak saat itu, dan termasuk saya datang di situ kekurangan gurunya luar biasa. Kekurangannya luar biasa. Nah, sehingga kemudian pelan-pelan bagaimana ini bisa teratasi. Maka kemudian ya sudah, kami harus nyari sumber dana lain. Salah satu yang paling bisa dikejar kan lewat bantuan DAK, bantuan sekolah PK, bantuan untuk penanganan banjir dan sebagainya. Dan itu juga dari Pak Ardan sendiri memang merencanakan untuk bersama-sama dengan teman-teman ya, teman-teman SMK 10 untuk mendapatkan itu, lalu untuk memajukan SMK 10 ya Pak ya. Berapa kali Pak untuk maju ke SMK PK itu Pak Ardan dari SMK 10 itu Pak? Kalau cerita teman-teman kan 4 kali ya. 4 kali. Jadi termasuk yang terakhir di 2022 itu saya datang di Januari kan. Jadi saya dapat proposal yang mau dimajukan. Pak Ardan baca ya. Dan setelah saya baca, wah ini nggak lolos ini. Nggak lolos, artinya berat kan. Nah, ternyata betul. Baru kemudian setelah itu kan kita analisis kenapa ini kok 3 kali maju tidak lolos kan. Nah, kita SWOT, ketemu masalahnya. Oke, kita mulai pelan-pelan, kita bikin roadmap, kita bikin RKT. Sasarannya adalah satu, bagaimana caranya SMK 10 lolos PK. Maka 2022 kita siapkan, kita ada ngadain gerak bersama, ada musrenbang, musyawarah rencana pengembangan, jadi semua unit elemen sekolah ya, terlibat, dikumpulkan, mikir bersama ini bagaimana. Kemudian setelah itu ayo fokus di Desember kita datangkan narasumber dari kepala atau perguruan tinggi yang mapan dengan PK, ngajari tim saya. Nah, setelah itu kemudian mulai kita bikin persiapan detail untuk SMK PK itu. Januari kita ajukan wawancara, alhamdulillah lolos 2023-nya. Jadi 3 kali gagal, setahun 4 kali kita siapin, lolos alhamdulillah. Dan akhirnya menjadi sekarang ini jadi masih padanan juga. Kita SMK Pusat Keunggulan Reguler Lanjutan. Oke, SMK PK Reguler Lanjutan untuk tahun ini ya Pak ya. Dan akhirnya menginisiasi ke sekolah-sekolah yang lain ya Pak ya. Supaya tergerak, supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, karena memang saya ajak teman-teman itu, kita tuh punya banyak tagline. Jadi bergerak bersama menghebatkan SMK 10. Tagline-nya ciptakan inovasi, tebarkan manfaat. Nah, kita menciptakan inovasi. Yang kedua ada kata menebarkan manfaat. Sehingga saat itu ayo kita dapat PK. Apa yang kita bisa bantu untuk teman-teman? Nggak, kami mengundang SMK ada di Jawa Tengah, ada yang di Sumatera Barat, ada yang di Jawa Barat. Ayo kita ikut, dan alhamdulillah mereka kita dampingi proposalnya, kita dampingi roadmap untuk sampai ke sana, kita dampingi untuk kerjasama dengan industrinya. Dari 20 itu 16 lolos. Jadi 16 dari 20 yang teman-teman Pak Ardan bimbing SMK itu yang lolos 16 itu lolos PK. Oke, alhamdulillah Pak, profesiat, selamat. Dan itu tidak dilarang ya Pak ya? Untuk tidak dilarang untuk melakukan pembimbingan, itu tidak dilarang ya Pak? Ya kan SMK PK kan ada permintaan untuk pengimbasan. Malah diminta untuk mengimbas. Ya, karena kalau mungkin SMK lain itu pengimbasannya itu kurikulumnya, kegiatannya. Pengimbasan kami justru bagaimana panjenengan itu bisa dapat seperti kami. Ini Smika Lovers. Jadi pengimbasan itu berbagai macam bentuk ya, berbagai macam wujud. Nah, kebetulan SMK 10 Negeri 10 ini mendapatkan pengimbasan untuk membuat supaya SMK yang lain sama seperti
SMK 10 bisa mendapatkan PK. Betul. Oh, itu yang membedakan karena beberapa pertanyaan juga masuk ke kami, Pak. Ya, itu seperti itu. Nah, dan itu antusiasmenya luar biasa, Pak. Dari 20 SMK itu mungkin lebih dari 20 ya, Pak ya. Pada waktu masuk pada waktu pendaftaran itu ya. Bisa jadi secara detail yang datang kan 20 ya. 20 ya. Cuma mungkin yang lewat online kayak di Sumatera, di Jawa Barat kan dia lewatnya online. Ya. Nah, kami kan tidak cuma pertemuan, kami kan bimbing. Kami bimbing. Ini kayak gini, menghadapi wawancaranya seperti apa kita bantu. PPT-nya kayak apa kita bantu. Jadi intinya apa yang kita punya kita berikan lah ini biar jenengan tuh nanti bisa lolos sama dengan kami gitu ya. Oke, Pak Ardan, ini terakhir ya Pak. Dari Pak Ardan sendiri melihat dinamika dunia pendidikan, sekolah, lalu Pak Ardan ini sebagai kepala SMK 10, kepala SMK Negeri 10 yang notabene juga melakukan rebranding ulang, rebranding lagi supaya bisa mengimbas ke sektor-sektor masyarakat. Lalu pesan apa Pak untuk teman-teman kami dari dunia pendidikan, Pak Ardan? Satu, tidak boleh menolak tugas. Itu satu. Jadi artinya apapun tugasnya sepanjang itu memajukan sekolah ya kita harus terima. Yang kedua, berhasil itu kalau didukung bersama. Jadi warga sekolah itu solid, dukung bersama. Kalau bahasa kami bergerak bersama menghebatkan sekolah. Nah, yang ketiga adalah ya sudah, kalau memang kita mau eksis, kita harus sering bisa menciptakan inovasi. Dan tidak hanya kita jadi inovasi bikin enggak, tetapi inovasi itu harus kita sebarkan ke teman-teman yang lain ya. Misalkan kan di SMK 10 awalnya saya datang itu tidak ada satupun guru yang menulis, nggak ada. Jadi di webnya Sabdin itu nggak ada tulisan dari SMK 10, nggak ada. Nah, maka kemudian saya berusaha mengubah bagaimana sekolah yang literasinya kurang baik menjadi sekolah yang sekarang wajib rujukan sekolah lain terkait dengan literasi. Setiap hari itu ada tulisan guru muncul, setiap hari itu ada berita sekolah yang muncul kan seperti itu. Sehingga maka SMK 10 itu dikenal oleh masyarakat yang baik loh, yang baik. Karena dulu dikenal, tapi dalam konteks yang tidak baik. Belum baik ya. Makanya kan kalau kita menggunakan bahasa iklan kan ya kita gelontorkan terus praktek baik kita itu biar masyarakat tahu ini SMK 10 yang tidak hanya dipandang satu sisi yang tidak baik, tetapi ada sisi lain yang lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa diterima oleh masyarakat. Jadi saya tidak tahu mungkin kalau Mas Bayu ngecek di Mix Semarang, di IKSS, di Mix Semarang, itu kan mungkin SMK 10 yang paling sering memasang status. Karena kami biar tahu masyarakat, kita ingin tahu ya ini masyarakat bagaimana responnya. Alhamdulillah survei kami kita membuat 2 survei ya. Satu survei indeks kepuasan orang tua, kategorinya baik alhamdulillah. Yang kedua kan indeks persepsi masyarakat Kota Semarang. Itu dilakukan sebelum atau pada waktu sudah masuk Pak Ardan? Sudah masuk. Saya sudah mulai bergerak 1 tahun di situ. Kita di akhir tahun lah, di Desember 2023 kita sebarkan angket itu. Karena memang saya senang mengerjakan suatu by data. Datanya seperti apa toh? Ternyata kemudian datanya ternyata sambutan masyarakat Kota Semarang dengan SMK 10 sudah baiklah, sudah berubah. Stigma yang diterima sudah berubah. Jadi kalau mungkin Mas Bayu sekarang lihat kan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang itu terkawal, tawuran sudah mulai menghilang, anak yang masuk ke kami itu bisa kami kelola dengan baik, lulusannya bisa bekerja dengan baik. Kami punya 3 program besar ya. Satu namanya Kawal Bekerja. Itu anak-anak yang pingin langsung bekerja. Itu implementasinya adalah kelas industri. Kita punya Kawal Kuliah, anak-anak yang
tidak ingin langsung bekerja tetapi ingin kuliah dulu. Nah, kita hantarkan mereka untuk lolos SNBP. Nah, kita naik, sebelum saya masuk itu yang lolos hanya 2 orang. Nah, tahun kemarin kita alhamdulillah lolos 36, dan tahun ini ya undi lah 30. Tahun kemarin 37, tahun ini 36 ya. Dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi alhamdulillah lonjakannya luar biasa. Dan yang satu lagi kita punya namanya kawal wirausaha. Jadi bagaimana anak-anak yang pengen jadi pengusaha ya kita layani. Ya, nah 3 program itu kita topang dengan 2 alat bantu. Satu adalah literasi, yang kedua adalah digitalisasi. Jadi 3 program tadi apa Pak? Kawal bekerja, kawal kuliah, lalu kawal wirausaha. Itu sudah ada roadmap-nya ya Pak ya? Sudah. Ya? Kita buat roadmap 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan, dan itu mudah-mudahan menjadi inspirasi dan membeda dari sekolah-sekolah yang lain ya Pak? Ya, secara prinsip sebetulnya sama ya. SMK itu kan 3 jalur itu kan. Cuma memang kami konsen banget ya, kuatkan di literasi dan digitalisasi untuk mendukung 3 program besar itu. Literasi dan digitalisasi. Dan itu menjadi sasaran pengembangan SMK Negeri 10 ke depannya. Ya. Oke. Baik Pak Ardan, terima kasih. Sukses untuk Pak Ardan. Terima kasih sudah berbagi cerita. Siap. Sudah berbagi pengalaman, karena Semika Lovers dimanapun berada, Pak Ardan ini sangat mudah sekali untuk berbagi ilmunya ya. Berbagi apapun sangat mudah, sangat enteng tangan, sehingga jika Semika Lovers ingin membutuhkan sesuatu ke Pak Ardan, silahkan datang ke SMK Negeri 10. Siap Mas Bayu. Jadi alhamdulillah ini selama saya di SMK 10 ini data di kami itu sudah sekitar 140-an sekolah ya yang sudah datang. Jadi ada yang ikut pelatihan, ada yang cuma berkunjung studi tiru, itu sudah lumayan. Jadi monggo siapapun yang mau datang ya, termasuk kemarin kan Mas Bayu kan dari Bukarti ini. Jadi kalau kita laksanakan workshop, laksanakan kegiatan IHA dan sebagainya, itu kita mesti melibatkan sekolah lain. Yes. Apa tujuannya sebetulnya? Ayo bareng-bareng melaku bareng, artinya maju bareng, tidak hanya kita saja tapi teman-teman yang lain itu maju bareng. Dan kami konsen betul dengan teman-teman swasta ya, teman-teman swasta, bagaimana swasta itu bisa hidup dengan baik. Nah, kita dorong, termasuk nanti ini kan luar biasa nih, SMK Bukarti ini luar biasa. Nanti kita bantu brandingnya lah, kita branding sehingga nanti ayo maju bareng, melaku bareng, maju bareng. Iya, baik Semika Lovers dimanapun berada, melaku bareng, maju bareng. Kata-kata penutup dari Pak Ardan Sirojudin, Kepala SMK Negeri 10 Semarang. Saya Bayu Andoro di Semika Talk Bikin Pinter undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.